Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mencoba menjelaskan tentang hukum 2 Newton. Dengan anggota kelompok 3, hukum 2 Newton menyatakan bahwa dilihat dari suatu kerangka inersia, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatannya akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Jika dirumuskan secara matematis, maka persamaan hukum 2 Newton adalah A sama dengan sigma F per M, sehingga sigma F sama dengan MA. Dalam penerapan hukum 2 Newton, ada 4 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa gaya yang bekerja merupakan besaran vektor, sehingga resultan gayanya juga merupakan besaran vektor, yang bisa kita jabarkan komponen-komponennya sebagai berikut, pada arah X, pada arah Y, dan pada arah Z, di mana resultan gaya akan sebanding dengan percepatannya pada masing-masing komponen, seperti yang dirumuskan. Kemudian yang kedua adalah gaya yang timbul disebabkan oleh gaya luar atau hasil interaksi benda dengan lingkungan. Hal ini karena mustahil bagi benda untuk mempengaruhi geraknya sendiri dengan memberikan gaya kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, hanya berlaku jika massa konstan. Kemudian yang keempat, hanya berlaku jika ditinjau dari kerangka inersianya. Kemudian contoh soal. Seorang pekerja memberikan sebuah gaya searah horizontal sebesar 20 Newton terhadap sebuah kotak dengan massa 40 kg yang sedang diam di atas lantai dengan asumsi gaya gesek diabaikan, atau lantai licin. Berapa percepatan yang dimiliki oleh kotak? Pembahasan, diketahui bahwa massa kotak adalah 40 kg dan sebuah gaya yang mengenainya sebesar 20 Newton. Lalu yang ditanyakan adalah berapa percepatan dari kotak atau A? Kita jawab. Yang pertama, kita gunakan diagram benda bebas. Kita gambarkan arah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Itu ada gaya normal, gaya berat, dan juga gaya yang dikenakan. Nah, karena tadi tidak diketahui kemana arah gaya, maka kita asumsikan bahwa arah gaya adalah ke arah kanan. Kemudian, ada masing-masing komponen, sigma Fy kita temukan sama dengan 0, dan sigma Fx hanya gaya yang dilakukan oleh pekerja, yaitu sebesar 20 Newton. Sehingga besar percepatannya hanya ada pada sumbu X dengan persamaan AX sama dengan sigma Fx per M sama dengan 20 Newton per 40 kg, sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Artinya, percepatan dari kotak adalah 0,5 meter per sekon kuadrat ke arah kanan. Kemudian jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya sentripetal. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat merupakan gaya yang dialami benda karena percepatan gravitasi. Persamaan gaya berat dengan asumsi pada kondisi benda jatuh bebas, tidak terjadi interaksi antara benda dengan lingkungan, maka benda bermassa M memiliki percepatan A sama dengan gravitasinya, dan gaya yang bekerja padanya hanya gaya berat sebesar W. Maka dengan menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan MA, dengan sigma F merupakan gaya beratnya W, dan percepatannya merupakan gravitasi bumi, maka diperoleh gaya berat adalah W sama dengan mg. Catatan bahwa gaya berat dapat berubah bergantung pada percepatan gravitasi di posisi saat itu. Cara menggambarkan gaya berat adalah sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat bahwa gaya berat selalu
mengarah ke bawah. Hal ini didasarkan pada kerangka inersia yang kita gunakan, yaitu gravitasi bumi yang selalu mengarah ke arah pusat bumi. Sehingga percepatannya selalu mengarah ke bawah. Sehingga gaya beratnya juga selalu mengarah ke bawah, berdasarkan dari hukum 2 Newton. Gaya normal. Gaya normal merupakan gaya yang dialami suatu benda pada keadaan apapun dan arah gayanya tegak lurus dengan bidang. Dari ilustrasi ini dapat kita bayangkan bahwa ada dua koordinat, yaitu koordinat X dan koordinat Y. Koordinat X adalah bidang horizontal dan koordinat Y adalah bidang vertikal. Kemudian persamaan gaya normal. Pada sumbu X, gaya normal yang dialami adalah 0. Hal ini terjadi karena pada sumbu X tidak ada gaya-gaya yang bekerja, sehingga resultan gayanya menjadi 0. Pada sumbu Y, persamaan gaya normalnya adalah sigma Fy sama dengan M kali A. Dengan Fy adalah gaya normal dikurangi gaya berat, sama dengan M kali A. M kali A bernilai 0 karena benda tersebut dalam keadaan diam. Sehingga, untuk persamaan gaya normal adalah N sama dengan W. Gaya normal sama dengan gaya berat. Selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek muncul jika dua buah benda bersentuhan. Benda yang dimaksud bukan hanya benda padat, melainkan bisa juga benda cair maupun benda gas. Gaya gesek ada dua macam, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gesekan antara dua benda padat yang tidak bergerak relatif satu sama lainnya. Gaya gesek statis dihasilkan dari sebuah gaya yang diaplikasikan tepat sebelum benda tersebut bergerak. Koefisien gaya gesek statis umumnya dinotasikan dengan μs. Pada umumnya, besar koefisien gesek statis lebih besar dari koefisien gesek kinetis. Persamaan matematis gaya gesek statis. Fs sama dengan μs kali n. Ketika tidak ada gerakan yang terjadi, gaya gesek dapat memiliki nilai dari 0 hingga gaya gesek maksimum. Setiap gaya yang lebih kecil dari gaya gesek maksimum yang berusaha untuk menggerakkan salah satu benda akan dilawan oleh gaya gesekan yang setara dengan besar gaya tersebut, namun berlawanan arah. Setiap gaya yang lebih besar dari gaya gesek maksimum akan menyebabkan gerakan terjadi. Setelah gesekan terjadi, gaya gesek statis tidak dapat digunakan untuk menggambarkan kinetika benda, sehingga digunakan gaya gesek kinetik.
Gaya gesek kinetik atau dinamis terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lainnya dan bergelak dan saling bergesekan. Koefisien gesek kinetik umumnya dinotasikan dengan μk. Nilai dari μk biasanya lebih kecil dari nilai dari μs. Persamaan matematis gaya gesek kinetik. Fk sama dengan μk kali N. Selanjutnya adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal merupakan gaya eksternal yang dibutuhkan agar sebuah benda dapat bergerak melingkar. Arah dari gaya sentripetal selalu menuju ke arah pusat lingkaran. Ingat ya, fungsi dari gaya sentripetal itu hanya mengubah arah gerak benda, tetapi tidak mengurangi kecepatan linearnya. Macam-macam gaya yang dapat digunakan dalam gaya sentripetal antara lain gaya gravitasi, elektrostatis, dan tegangan tali. Persamaan gaya sentripetal. Berdasarkan persamaan hukum 2 Newton, maka besar gaya sentripetal sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Dengan persamaan percepatan sentripetal adalah AS sama dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat per R. Dengan V adalah kecepatan linear benda, R adalah jari-jari lintasan, dan omega adalah kecepatan radial benda. Sehingga, dari dua persamaan di atas didapatkan persamaan gaya sentripetal adalah sigma Fs sama dengan M kali V kuadrat per R atau M kali omega kuadrat kali R. Penerapan gaya sentripetal. Penerapan pertama pada gerak melingkar horizontal dengan tali. Persamaan umumnya adalah Fs sama dengan T. Mengapa begitu? Karena pada gerak melingkar horizontal dengan tali, besar gaya sentripetal sama dengan tegangan tali dari benda. Sehingga tegangan tali sama dengan M kali V kuadrat per R. Agar saat diputar, tali tidak putus, kecepatan maksimum yang dapat dimiliki benda setara dengan Vmax sama dengan akar dari Tmax kali R per M. Penerapan kedua adalah gerak melingkar horizontal tanpa tali. Persamaan umumnya adalah Fs sama dengan Fs. Pada gerak melingkar horizontal tanpa tali ini, besar gaya sentripetal sama dengan besar gaya gesek statis benda tersebut. Sehingga persamaannya menjadi mv kuadrat per R sama dengan us kali N. Agar benda tersebut tetap bergerak melingkar dan tidak keluar lintasan, kecepatan maksimum yang dapat dimiliki benda adalah Vmax sama dengan μs kali G kali R. Contoh soal. Sebuah bola dengan massa 2 kg diikatkan di ujung sebuah tali
dan kemudian diputar dalam bidang horizontal dengan kelajuan tetap 5 meter per sekon seperti yang tampak pada gambar. Apabila jari-jari lingkarannya adalah 1 meter, tentukan besar gaya tegangan tali tersebut. Gambar ini merupakan ilustrasi dari contoh soal tersebut. Pembahasan. Diketahui, massa benda tersebut adalah 2 kg. Kecepatan benda adalah 5 meter per sekon. Dan jari-jari benda adalah 1 meter. Kemudian ditanyakan, berapakah tegangan tali dari benda tersebut? Dijawab, T sama dengan sigma Fs. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pada gerak melingkar dengan tali, bersamaan tegangan tali sama dengan gaya sentripetalnya, sehingga T sama dengan mv kuadrat per R. Kemudian, dimasukkan nilai dari masing-masing satuan, sehingga didapatkan nilai tegangan tali dari benda tersebut adalah 50 Newton. Sekian penjelasan dari kami mengenai hukum 2 Newton. Terima kasih.